Kalau kita mau jualan di Etsy, apa sih yang harus kita lakukan untuk menemukan produk winning di sana? Tidak semua produk itu laku di Etsy, hanya produk-produk tertentu yang fit dengan market di Etsy lah yang sangat bagus penjualannya di sana. Nah, sebelum kita mulai menjual di sana, maka saya akan ajarkan teman-teman bagaimana cara riset di Etsy supaya ketika listing Anda bisa mendapatkan penjualan. Sebelum kita bicara soal desain produk, upload listing atau cara mendapatkan traffic di Etsy ya, ada satu tahapan yang sering disepelekan tapi justru paling menentukan hasil di jangka panjang, yaitu riset market. Nah, banyak seller gagal itu bukan karena produknya jelek, bukan karena tidak bisa desain, tetapi karena sejak awal mereka menjual sesuatu yang marketnya tidak jelas. Nah, Etsy itu bukan marketplace impulsif seperti media sosial. Etsy adalah marketplace berbasis search intent, artinya orang datang ke Etsy karena mereka sedang mencari sesuatu yang spesifik. Mereka sudah punya niat beli. Nah, tugas kita sebagai seller bukan memaksa market untuk beli, tetapi hadir di depan orang yang memang sudah ingin beli. Nah, karena itu, riset market di Etsy itu bukan tentang menebak-nebak ya produk apa yang kita laku, yang kira-kira laku, tetapi tentang bagaimana membaca permintaan yang sudah ada. Nah, langkah pertama dalam riset market Etsy adalah memahami karakter pembeli di Etsy. Nah, pembeli di Etsy itu beda banget ya dengan pembeli di marketplace di mass market ya, seperti Amazon. Mereka cenderung mencari produk yang unik, personal, handmade, digital, atau memiliki cerita. Nah, mereka rela membayar lebih mahal selama produk tersebut terasa spesial dan tidak generik. Jadi sejak awal mindset kita itu harus berubah ya. Kita tidak menjual produk murah, kita menjual produk yang punya nilai dan keunikan. Nah, setelah memahami siapa pembelinya, langkah berikutnya adalah menggunakan kolom pencarian Etsy sebagai riset utama. Nah, ini adalah tool gratis yang paling kuat yang sering diabaikan ya. Kalau kita nggak mau beli produk tool riset. Nah, ketika kita mengetik satu kata kunci kolom di search Etsy, lalu muncul auto suggestion, dan itu bukan random, dan itu adalah refleksi dari apa yang dicari oleh user Etsy. Nah, di tahap ini fokus kita bukan mencari kata kunci yang terdengar keren ya, tapi kata kunci yang benar-benar diketik oleh pembeli. Misalnya kalau kita jualan t-shirt ya, itu adalah bukan t-shirt yang dicari tapi custom t-shirt atau Trump t-shirt ya. Trump t-shirt itu t-shirt yang gambarnya Trump ya. Kemudian Nursey t-shirt ya. T-shirt untuk perawat. Kemudian military t-shirt gitu. Nah, atau minimalis t-shirt. Nah, dari sini kita mulai melihat pola. Semakin panjang kata kunci, biasanya semakin jelas niat belinya. Nah, setelah menemukan beberapa keyword potensial, langkah selanjutnya adalah menganalisa hasil pencarian halaman pertama. Nah, jangan buru-buru melihat harga. Nah, lihat dulu jumlah listing dan kualitas kompetitor. Perhatikan gaya visualnya ya, misalkan warna yang dominan, gaya desain, serta bagaimana mereka menampilkan produknya. Ini memberi kita gambaran apakah market tersebut sudah terlalu padat atau masih punya celah atau enggak. Nah, di tahap ini penting untuk kita tidak takut dengan kompetitor. Komputer itu bukan musuh ya, tetapi malah jadi petunjuk. Jika sebuah keyword punya banyak penjual yang aktif, itu artinya ada demand. Yang perlu kita cari adalah apakah kita bisa masuk dengan angle yang berbeda, bisa dari desain, bisa dari tema, bisa dari target market yang lebih spesifik. Nah, langkah berikutnya adalah membaca review pembeli kompetitor. Nah, ini adalah tambang emas riset market. Di review, pembeli secara jujur mengatakan apa yang mereka suka dan apa yang mereka kecewakan ya. Nah, dari sini kita bisa tahu apa yang perlu dipertahankan dan apa yang bisa diperbaiki. Nah, seller cerdas itu tidak meniru produk ya, tapi memperbaiki kelemahan market yang sudah ada. Setelah itu, kita masuk ke tahapan validasi harga dan willingness to pay. Apa artinya? Yaitu seberapa jauh orang itu mau bayar ya. Nah, banyak pemula itu takut pasang harga kemahalan. Nah, kalau di US itu jangan. Padahal di Etsy harga itu bukan hanya soal murah ya. Harga itu adalah positioning. Dengan melihat rentang harga kompetitor dan volume review, kita bisa memperkirakan apakah market tersebut memang mau membayar atau hanya sekedar browsing aja ya. Nah, langkah penting berikutnya adalah menemukan niche, bukan produk tunggal ya. Banyak orang salah kaprah tentang menjual satu produk lalu berharap produk itu viral. Ini beda konsepnya kalau di Etsy sama di TikTok. Padahal seller yang bertahan lama di Etsy itu adalah mereka yang membangun niche. Misalnya bukan hanya menjual satu desain wedding invitation, tetapi fokus di niche wedding printable ya. Misalkan wedding planner, kemudian
jadwal-jadwal yang akan dibuat, orang-orang yang akan diundang dan lain sebagainya. Itu butuh wedding planner. Dengan begitu, satu riset bisa menghasilkan banyak produk turunan. Nah, setelah niche-nya itu mulai jelas, barulah kita memutuskan apakah market ini layak dieksekusi sekarang atau disimpan untuk nanti. Nah, tidak semua ide itu harus langsung dijalankan ya. Seller profesional itu punya daftar ide. Nah, mereka memilih mana yang masuk akal dengan resources yang ada hari ini. Nah, terakhir, kemudian riset market Etsy itu harus dipahami sebagai proses yang berulang, bukan pekerjaan yang sekali jadi ya. Market berubah, tren bergeser, dan selera konsumen itu berkembang. Nah, seller yang bertahan itu bukan yang paling jago desain, tapi yang peka membaca market. Ketika riset dilakukan dengan benar, banyak masalah di tahap berikutnya itu otomatis berkurang. Iklan lebih mudah, SEO lebih masuk, dan conversion lebih tinggi, dan mental seller lebih stabil. Karena mereka tidak berjalan dengan asumsi, tapi dengan data. Dan di Etsy, data itu bukan datang dari dashboard yang rumit, tetapi dari kemampuan kita membaca apa yang sebenarnya dicari oleh market. Oke, langsung kita praktek aja. Nah, kali ini kita akan menggunakan tool yang namanya eRank ya. eRank ini berbayar, tapi teman-teman bisa menggunakannya secara gratis, jadi don't worry, be happy ya. Teman-teman bisa pakai ini dan daftar secara gratis dengan menggunakan Gmail atau apapun itu. Teman-teman bisa bisa mendaftar ya tanpa biaya. Nah, itu start free ya. Nah, kemudian apa sih fungsinya eRank? Nah, ini banyak banget ya. Kita akan praktek tools ini. Yang pertama kita harus connectkan ke toko kita, walaupun sebenarnya kalau kita praktek itu nanti bisa di-connect nanti. Terus kemudian kita bisa mengoptimasi listing kita, keren kan? Dan track dan improve toko Anda. Nah, bayangin kita udah punya tokonya dibantuin improve-nya dengan AI. Nah, itu sangat keren banget. Nah, ini cukup bagus sekali dan aku pakai ya, sehingga kita bisa praktek di sini langsung. Kita mulai dari nol ya. Jadi anggaplah kita nggak punya toko, nggak punya eRank akun yang ini, kita mulai dari nol, bener-bener nol, tidak mulai dari yang sudah ada ya. Kita akan daftar pertama kali. Cara loginnya itu get started atau login itu sama. Registrasi itu create account ya, create account pakai menggunakan Gmail itu boleh. Nah, ini langsung dimasukkan ke dashboard kayak gini ya. Jadi di proses ini kita bisa langsung mendaftar dan ditampilin di dashboard pertama. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah sebenarnya connect ke Etsy shop kita ya. Tapi karena kita anggaplah kali ini kita belum punya toko, sehingga kita belajar fitur-fitur yang ada di sini dahulu. Oke, sampai di sini. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang kita bisa pakai ya. Salah satunya adalah ini di dashboard. Terus kemudian di sini ada keyword reset ya. Di sini ada keyword reset. Terus kemudian di sini ada kompetitor reset ya. Kita coba dulu keyword reset. Keyword reset ini ada keyword toolnya. Kemudian bulk keyword tool itu kalau kita mau mereset keyword dengan jumlah yang lebih dari satu ya. Keyword ini lebih jauh, data-data yang berhubungan dengan t-shirt ini lebih jauh. Kita bisa lihat klik tadi di sini t-shirtnya, terus kemudian akan muncul data seperti ini ya. Average search per bulannya itu 62.000 ya. Kemudian kliknya 72.000, kemudian competitionnya itu 10 juta. Jadi cukup ini cukup high competition ya, sehingga kalau kita sebagai pemula itu aku saranin tidak mengambil keyword yang gede seperti ini ya, karena kalau kita mengambil keyword dengan kompetisi yang sangat tinggi, kita menangnya juga akan lama ya. Nah, kita bisa pilih ya keyword-keyword turunan yang kira-kira kita mampu ya dengan melihat search rank-nya ya, competition-nya ya. Kalau kompetisinya cukup rendah, maka kita bisa milih ya paling rendah dulu gitu. Misalkan kalau mau dekat misalkan Christmas t-shirt gitu, itu oke. Kemudian Fanny t-shirt atau Christian t-shirt. Nah, misalkan kita karena mau mendekati Christmas ya, kita coba dengan menggunakan Christmas t-shirt. Nah, ini lebih rendah ya dibandingkan dengan t-shirt aja. Dan ini lagi rising ya, karena memang mau mendekati Natal. Nah, ini kita coba pencariannya itu ada 2.800 ya, Christmas t-shirt.
kemudian kliknya 4.000 dan kompetisinya 1 juta ya, 1.500.000. Nah, ini cukup cukup rendah ya, kompetisinya, sehingga kita bisa masuk di situ. Nah, kalau mau yang mau lebih kecil lagi, misalkan Fanny Christmas T-shirt itu lebih pendek ya, itu bisa ambil aja kayak gini. Nah, ini ada tingkat kompetisinya itu setengah jutaan orang. Jadi kalau kita punya listing yang bagus, kita bisa memenangkan persaingannya itu dengan lebih mudah karena cuman setengah juta. Nah, kita bisa nyari yang di bawah 100 ribuan ya, sehingga ketika listing dan dioptimasi dikit-dikit itu bisa ranking di nomor 1, 2, 3 sampai 20. Nah, terus pencariannya juga nggak jelek-jelek amat ya. Di sini ada 300 buyer ya. Jadi sini bedanya mungkin bukan search engine ini, tapi adalah calon buyer yang mencari Fanny Christmas T-shirt. Nah, ini yang cukup membantu kita nanti kalau kita mau listing ya. Nah, ini keywordnya kalau kita berbayar itu akan ketemu keyword-keyword yang winning, yang bagus ya, sehingga kita nggak ngeblank nantinya, dan kita nggak mikir persaingannya tinggi apa enggak. Kita udah tahu yang kita ambil tuh keywordnya persaingan tinggi, ini persaingan rendah, dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai pemula, maka kita ngambil persaingannya yang lebih rendah. Kemudian kalau kita udah cocok dengan keywordnya ini, maka kita bintangin ya nanti supaya kita bisa ngecek di rank checker nih. Nah, gitu. Terus kemudian berikutnya adalah kita akan mencari ya, misalkan Christmas keywordnya Fanny Christmas T-shirt gitu. Kita bintangin, terus cari di Etsy-nya langsung gitu. Pengen lihat kompetitor kayak gimana sih gitu. Nah, ini adalah contoh beberapa persaingan yang beberapa listing yang persaingannya cukup ketat ya, walaupun nggak ketat-ketat amat. Di sini ada T-shirt yang simple kayak gini ya, bajunya kayak gini, pakai talent, dan sekarang talentnya nggak harus pakai orang ya, bisa pakai AI gitu ya. Teman-teman, nanti kita akan journey insya Allah sampai ke sana ya kalau kita diberikan kesehatan. Kemudian jualannya ada 50 dengan desain kayak gini doang. Ini kayak gambar desain sederhana lah gitu. Kemudian yang kedua ini laku 1,4K ya, wonderful time for bean ya. Ini pasti kalau tanggal 25-an kayak gini itu jadi lagi rame-ramenya ya. Tapi ini jangan lah ya. Ini lucu tapi jangan. Ini 900. Ini ya lucu sebenarnya, tapi ya namanya juga Fanny Christmas T-shirt ya jadinya ini. Terus ini contoh T-shirt yang adiknya lupa buka chimney ya, sehingga Santa Claus-nya itu kekunci di luar ya. Dia mau ngasih hadiah tapi nggak bisa masuk. Nah, ini dreamnya anak-anak ya di Amerika, mendapatkan hadiah dari Santa Claus gitu pas menjelang tanggal 25. Nah, ini adalah meme ya. Ini fotonya masing-masing. Terus kemudian ini aksesoris untuk Christmas. Nah ini ya, jadi ini adalah rusanya Santa Claus ya, ini lagi berduaan gitu. Namanya juga meme kocak ya, lucu-lucu. Nah, ini lucu juga. Ini juga sama. Kemudian ini T-shirt untuk Christmas yang kalau kita ngomongin sebenarnya kita persiapannya bukan sekarang ya, tapi sejak September bulan-bulan kemarin, sehingga ini udah ngeranking ya. Tapi ini pastinya udah bertahun-tahun ya, sehingga listingnya udah bagus. Nah, ini berapa ribu ya. Kita coba buka satu aja. T-shirt yang kayak gini doang ya. Kita kalau mau desain tuh 5 menit ya. Stop starting at my balls ya. Aku gak ngerti maksudnya apa, tapi paham lah. Jadi Fanny Christmas, judulnya Fanny Christmas T-shirt Stop Staring at My Balls T-shirt Fanny Roots. Offensive Christmas T-shirt humorous gift for men. Ini spam keyword banget, tapi ya oke lah gitu. Harganya juga nggak jelek-jelek amat, 257. Kaos kayak gini tuh HPP-nya ya paling sekitar 100-an ribu ya. Nah,
ukurannya kita bisa pilih, terus kemudian warnanya kita pilih, terus kuantitinya that's it. Jadi nggak ada banyak ini. Dan apa namanya, ini cukup reviewnya cukup bagus ya, karena bintang 5 dan dikirim dari US ya, dikirim dari US. Nah, kalau dikirim ke Indonesia itu biayanya 121.000. Nah, kemudian kita pengen lihat tokonya ini seberapa powerful sih, atau seberapa gacor lah mereka. Nah, kita bisa lihat kita masuk ke tokonya ya, namanya apa namanya, Silver Lake T-shirt Co ya. Nah, ini sudah laku 12.800 ya, umurnya udah 4 tahun di Etsy, dan listingnya udah lumayan banyak, ada 1119 ya. Jadi apa namanya, t-shirtnya itu juga banyak ya, bukan satu doang desainnya, karena mungkin desainnya untuk Christmas, kemudian Halloween, Thanksgiving, terus custom gitu ya. Nah, ini desainnya ini bukan dia yang ngeprint sendiri ya pada akhirnya ya, tapi kita bisa menggunakan jasa POD print on demand yang sudah ada di Amerika. Jadi don't worry, nanti kita insya Allah sampai ke sana kalau dikasih umur belajarnya maksudnya. Nah, kemudian custom yang paling simple banget ya, apa namanya, kayak gini, we print and we don't judge. Jadi orang ngasih teks sendiri ya, terserah mau dia ngisi apa. Jadi kita misalkan desain kaos ini kita tinggal ngisi ya, I don't want you, gitu. Jadi inilah yang akan di print kayak gini, dari simple tapi ini sesuai dengan keinginan dari customer. Dan apa namanya, toko ini itu lakunya juga lumayan ya, lumayan bagus, dan listingnya itu nggak banyak, dia cuman 30 biji dan jualannya sudah 7,8 sales ya. Jadi jumlah listingnya itu nggak mempengaruhi jumlah salesnya. Dan ini kita bisa lihat ya, listing yang penjualan yang paling bagus itu ternyata di sini ya, yang apa namanya, yang polos-polos kayak gini ya, simple tapi orang senang di sana. Oke. Terus kemudian ini tadi udah, reviewnya juga mungkin 4,3 masih kurang, tapi walaupun itu juga orang masih beli ya. Simple, kemudian ada videonya. Ini apa namanya, kalau mereka atau customer pengen ngirim foto itu juga bisa apa namanya, diprintin seperti ini ya. Jadi kamu pesen apa aja, kita tidak akan menjudge gitu ya. Jadi orang terserah mau ngirim apa gitu, walaupun mungkin jelek ya gambarnya atau videonya jelek, tapi itu terserah klien ya mau diprintin apa gitu. Dan apa namanya, nah ini call me antisocial but don't call me. Bingung aku ya. Nah, ini tulisan yang custom ya, jadi customer itu ngisi sesuai dengan keinginan mereka gitu. Ini bisa diimplementasikan juga kalau di Indonesia ya. Reviewnya udah banyak banget. Nah, di sana t-shirt itu banyak banget yang jual ya, tapi walaupun sebanyak apapun di sana di Etsy itu tetap laku. Itu cara riset kita di Etsy yang simple dan tidak merepotkan ya, dan cukup apa namanya, cukup simple dan tidak membuat kita bingung. Nah, itu tadi adalah cara riset di Etsy yang menurut saya cukup simple, sederhana, dan tidak ngerepotin ya, tidak technical banget, tapi kita akan jadi tahu apa yang laku di sana, dan apakah kita bisa mengalahkan mereka. Kemudian apakah kita juga bisa membuat produk kayak gini ya, karena kalau misalkan desain custom t-shirt itu bisa jadi kita bikin di sini, terus ngeprint di sini, terus kemudian ngirim di Amerika. Nah, ternyata nggak harus gitu juga. Kita bisa ngirim produk ini dari Amerika langsung, dan customer bisa mendapatkan produknya dalam waktu 2-3 hari, maksimal 5 hari. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat cara kita riset di Etsy. Semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya.